Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fia Sufianti, mahasiswi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan program studi pendidikan fisika. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran fisika sekolah 1. Tonton terus videonya ya, semoga bermanfaat. Halo semua, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Sebelum memulai pembelajaran dimanapun kita berada, ada baiknya kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, berdoa menurut kepercayaannya masing-masing, dipersilahkan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pengaruh usaha terhadap energi potensial dan juga hukum kekekalan energi mekanik. Dalam kehidupan, usaha identik dengan kemampuan untuk mencapai sesuatu. Misalnya, Ujang giat belajar agar mendapatkan nilai yang memuaskan saat ujian. Mendorong meja sekalipun itu merupakan usaha. Dalam fisika, usaha memiliki makna yang berbeda, yaitu jika seseorang memberi gaya pada suatu benda yang mengakibatkan benda tersebut dapat berpindah, maka besarnya gaya dapat dinyatakan dengan persamaan berikut ini. Berikut akan ditampilkan video animasi mengenai materi kali ini. Mohon disimak baik-baik ya. Roller coaster. Siapa sih yang tidak tahu dengan roller coaster? Anak-anak, ada yang sudah pernah menaiki wahana roller coaster? Nah, wahana roller coaster ini bisa kita ketemui di wahana Indonesia, salah satunya adalah Dufan. Nah, kalian tahu bahwa roller coaster ini melaju menggunakan kekekalan energi. Setelah menonton video tadi, apa yang kalian pikirkan? Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Baik anak-anak, sudah siap belajar fisika hari ini? Wah, antusias yang luar biasa. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan memulai dengan membahas tentang pengaruh usaha terhadap energi potensial, yang dimana kalian sudah mendapatkan materi tentang usaha, energi kinetik, dan energi potensial pada pertemuan sebelumnya. Nah, sehingga seperti yang telah kita ketahui bahwa energi potensial ini merupakan energi yang disebabkan karena adanya kedudukan oleh suatu benda. Selanjutnya, berbicara mengenai usaha. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan usaha? Nah, usaha merupakan perubahan energi yang terjadi pada suatu benda, baik perubahan energi kinetik maupun energi potensial. Nah, anak-anak, bagaimana? Sudah terbayang pengaruh usaha terhadap energi potensial itu seperti apa? Untuk lebih jelasnya, simak pernyataan berikut ini. Apabila sebuah benda berada pada ketinggian tertentu dan diangkat hingga ketinggiannya berubah, maka besar usaha yang dilakukan adalah sebesar perubahan energi potensial benda tersebut. Jadi, besarnya usaha yang dilakukan akan sebanding dengan perubahan energi potensialnya. Nah, untuk lebih jelasnya, mohon simak gambar animasi berikut ini. Baik, selanjutnya bisa kita lihat bersama dari gambar tersebut terdapat seorang bapak yang sedang mengangkat sebuah box. Nah, box tersebut akan dipindahkan ke atas lemari. Nah, bagaimana besar usaha yang dilakukan oleh bapak tersebut? Nah, besarnya usaha yang dilakukan oleh bapak ini sebanding dengan perubahan energi potensial dari box tersebut. Mengapa terjadi perubahan energi potensial pada box tersebut?
karena box tersebut memiliki perubahan ketinggian yang mulanya berada di atas lantai dan yang akhirnya ada di atas lemari. Nah, sehingga perubahan energi potensialnya akan sebanding dengan usaha yang dilakukan oleh Bapak tersebut. Sehingga secara matematis dapat dituliskan seperti pada persamaan berikut ini, di mana W merupakan usaha akan sama dengan atau sebanding dengan perubahan energi potensialnya atau delta EP. Nah, delta EP ini adalah M dikali G dikali H2 dikurangi M dikali G dikali H1 atau energi potensial akhir dikurangi dengan energi potensial awal. Nah, di mana W merupakan usaha dengan satuannya Joule, EP merupakan energi potensial dengan satuannya Joule, massa atau M itu satuannya adalah kilogram, G adalah percepatan gravitasi yang besarnya adalah 10 meter per sekon kuadrat, dan H adalah tinggi benda yang satuannya meter. Baik anak-anak, untuk meningkatkan pemahaman kalian tentang pengaruh usaha terhadap energi potensial, berikut terdapat contoh soal. Nah, di mana contoh soalnya adalah sebuah peti bermassa 60 kg dinaikkan dari tanah ke atas truk menggunakan bidang miring. Jika tinggi truk 1,5 meter dan percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka besar usaha yang harus dilakukan untuk menaikkan peti tersebut adalah... Baik, selanjutnya untuk penyelesaiannya, dari soal tersebut dapat kita ketahui bahwa massa benda yang akan dipindahkan adalah 60 kg dengan percepatan gravitasi yaitu 10 meter per sekon kuadrat, dengan kedudukan benda tersebut ketika berada di dalam truk atau kedudukan keduanya yaitu 1,5 meter, dan kedudukan awal atau ketika benda berada di atas tanah yaitu 0. Nah, yang ditanyakan adalah besarnya usaha. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa tadi besarnya usaha akan sebanding dengan perubahan energi potensialnya. Nah, benda tersebut memiliki energi potensial atau perubahan energi potensial karena benda tersebut memiliki perubahan kedudukan. Nah, sehingga untuk menyelesaikan soal ini kita dapat menggunakan persamaan W sama dengan delta EP. Nah, di mana W sama dengan M dikali G dikali H2 min H1 dengan M yaitu 60 kg dan G 10 meter per sekon kuadrat, di mana H2 dikurangi H1 yaitu 1,5 dikurangi 0, sehingga usaha yang didapatkan yaitu 900 Joule. Bagaimana? Sudah paham pengaruh usaha terhadap energi potensial? Baik, nah selanjutnya kita akan membahas tentang energi mekanik. Nah, ada yang tahu sebelumnya apa yang dimaksud dengan energi mekanik ini? Oke, energi mekanik adalah energi yang dihasilkan oleh benda karena sifat geraknya. Atau energi mekanik ini juga merupakan penjumlahan dari energi kinetik dan energi potensial. Nah, secara matematisnya dapat dituliskan seperti ini, yaitu EM sama dengan EP ditambah EK. Nah, untuk lebih jelasnya, pemahaman kalian tentang energi mekanik itu seperti apa? Berikut terdapat contoh dari penerapan energi mekanik dalam kehidupan sehari-hari. Roller coaster. Siapa sih yang tidak tahu dengan roller coaster? Anak-anak, ada yang sudah pernah menaiki wahana roller coaster? Nah, wahana roller coaster ini bisa kita ketemui di wahana Indonesia, salah satunya adalah Dufan. Nah, kalian tahu bahwa roller coaster ini melaju menggunakan kekekalan energi. Wah, bisa seperti itu ya anak-anak. Yang dimana pada awalnya
roller coaster hanya memiliki energi potensial, sementara pada saat meluncur menuruni bukit, roller coaster tersebut kehilangan energi potensial dan mendapat energi kinetiknya. Nah, tetapi jumlah keduanya tetap konstan. Di kaki atau di dasar, energi kinetiknya akan maksimum, dan pada saat menaiki bukit lagi, energi kinetik berubah kembali menjadi energi potensial. Ketika roller coaster kembali berhenti di puncak berikutnya, semua energinya adalah energi potensialnya. Nah, jadi pada roller coaster ini berlaku energi kinetik dan juga energi potensial, di mana energi potensial ada pada roller coaster ketika berada di puncak, sedangkan energi kinetik akan maksimum ketika berada di dasarnya. Bagaimana anak-anak? Sudah ada gambaran terkait energi mekanik? Nah, tadi kita telah lihat bersama penerapan energi mekanik pada roller coaster, di mana roller coaster ini melaju menggunakan kekekalan energi. Nah, di mana hukum kekekalan energi mekanik ini menyatakan bila besarnya energi mekanik dari benda yang bergerak ialah selalu tetap. Nah, sehingga secara matematisnya dapat dituliskan seperti ini, yaitu energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2, di mana energi mekanik ini adalah energi potensial ditambah dengan energi kinetik, sehingga energi potensial awal ditambah energi kinetik awal sama dengan energi potensial akhir ditambah energi kinetik akhir. Nah, selanjutnya untuk menambah pengetahuan kalian terkait energi mekanik, berikut terdapat contoh soal, di mana contoh soalnya yaitu sebuah buku bermassa 1 kg jatuh dari gedung. Ketika jatuh ke tanah, kecepatan buku tersebut adalah 25 meter per sekon. Berapakah tinggi gedung tempat buku terjatuh jika nilai percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat? Nah, berdasarkan soal tersebut, untuk penyelesaiannya dapat kita ketahui bahwa massa dari bukunya adalah 1 kg dengan kecepatan ketika buku dijatuhkan yaitu 25 meter per sekon dengan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah berapa tinggi gedung ketika buku tersebut dijatuhkan. Nah, dari soal tersebut kita dapat melihat dua situasi, yaitu situasi yang pertama ketika buku dijatuhkan, yaitu di atas gedung. Nah, sedangkan situasi yang kedua ketika buku tersebut jatuh, ketika berada di atas tanah. Sehingga dari soal tersebut bisa kita simpulkan bahwa kita menggunakan hukum kekekalan energi mekanik untuk menyelesaikannya, di mana persamaannya yaitu EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Nah, EP1 energi potensial yang pertama ketika buku berada di atas gedung sebelum dijatuhkan, sehingga buku tersebut memiliki energi potensial tetapi tidak memiliki energi kinetik karena buku tersebut belum dijatuhkan, atau energi kinetik satunya adalah 0. Nah, akan sama dengan energi potensial kedua ditambah energi kinetik yang kedua atau ketika buku tersebut sudah sampai di tanah. Nah, pada situasi yang kedua, buku tersebut tidak memiliki energi potensial karena tidak adanya ketinggian atau ketinggiannya hampir 0, sehingga energi potensialnya adalah 0. Nah, sedangkan pada saat buku dijatuhkan, tentu saja buku tersebut memiliki energi kinetik, yang persamaannya setengah mv kuadrat, di mana bisa kita tuliskan bahwa dengan mgh, yaitu massanya adalah 1, g-nya adalah 10, h adalah ketinggian gedung yang ditanyakan, sama dengan setengah massanya 1 dengan kecepatan 25 kuadrat. Nah, sehingga didapatkan bahwa ketinggian gedungnya adalah 31,25 meter. Sekian video pembelajaran dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.